Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas momen inersia untuk berbagai bentuk benda. Ini adalah bagian pertama dari video pembelajaran momen inersia. Silahkan kita simak baik-baik ya. Di sini kita mau bahas dulu mengenai rumus-rumus berbagai macam bentuk benda yang kalau dihitung momen inersianya itu berapa sih, gitu kan. Nah, di sini kita mau bahas, kamu boleh catat di bukunya masing-masing untuk mengingat bagaimana rumus momen inersia untuk berbagai bentuk benda. Yang pertama, A, batang silinder atau disebut juga batang homogen. Nah, kalau misalnya dia diputar melalui pusat atau porosnya ada di sumbu pusat, misalnya ini nih ya, ini kan pusat ya. Nah, pusat massa itu adanya di tengah-tengah. Misalnya seperti ini keadaannya, maka kita bisa menghitung momen inersianya dengan rumus I sama dengan 1/12 M kali L kuadrat. M adalah massa si batang silindernya, L adalah panjang dari sini ya, ujung ke ujung satunya lagi, gitu. Kemudian yang kedua ada batang silinder atau batang homogen kalau porosnya ada di salah satu ujung. Jadi dia diputar melalui ujung. Misalnya di ujung ini nih. Misalnya di ujung ini diputar. Berapakah momen inersianya? Gunakan rumus I sama dengan 1/3 M kali L kuadrat dengan keterangan yang sama. M adalah massa batangnya, L adalah panjang batang silindernya. Oh ya, untuk I adalah lambang dari momen inersia. Lanjut, yang C, pelat segi empat poros melalui pusat. Jadi di sini segi empatnya berbeda panjang antara sisi ini dengan sisi ini. Jadi kita bisa bilang segi empatnya adalah persegi panjang ya. Ketika ada segi empat yang persegi panjang seperti ini, kemudian diputar melalui pusat atau porosnya ada di pusat, kita bisa menghitung I sama dengan 1/2 M dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat. M adalah massa, A adalah panjang sisi yang ini ya di segi empatnya, kemudian yang B adalah panjang segi empat yang sebelah sini. Karena dia ada dua sisi yang berbeda gitu. Lanjut, yang satunya lagi, D, pelat segi empat tipis dengan porosnya di sepanjang tepi atau di sini kita lihat dari gambar segi empatnya adalah segi empat yang sama sisinya ya, walaupun ini penampakannya beda. Jadi ini kan dia bilang A, ini juga A ya. Jadi maksudnya adalah sisinya sama antara yang ini dengan yang ini, makanya disimbolkan dengan lambang yang sama. Kalau misalnya plat segi empat tipis porosnya di sepanjang tepi, nih kalau kamu nggak lihat di sini nih ya, kalau kamu tadi nggak lihat ini nih, ini porosnya. Jadi dia di sepanjang tepi, maksudnya ini porosnya. Kita bisa menghitung I sama dengan 1/3 MA kuadrat. M-nya adalah massa pelatnya, A-nya adalah panjang sisinya. Ya, karena panjang ini dengan ini sama, makanya cuma A doang, nggak ada B-nya. A-nya dikuadratin ya. Lanjut, yang berikutnya, yang rombongan bawah. Silinder berongga melalui sumbunya. Jadi ini ada sumbunya. Di sini yang perlu kalian ketahui kalau silinder berongga dia punya dua jari-jari. Pertama jari-jari dalam dari sini ke sini ya, pinggir dalam R1. Yang kedua ada jari-jari luar dari sini ke pinggir yang luar namanya R2. Menghitung I atau momen inersia sama dengan setengah M dalam kurung R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. M masih sama lambang dari massa, R1 tadi adalah jari-jari ya dalamnya dikuadratin dan R2 adalah jari-jari luarnya dikuadratin. Kemudian nanti ditambah gitu ya. Lanjut, untuk silinder pejal melalui sumbunya. Jadi di sini ada silinder pejal. Pejal itu artinya dia diisi ya, dia padat gitu ya. Kalau berongga itu dia ada ruang di dalamnya. Nah, gitu. Sama di sini melalui sumbu, yang ini juga melalui sumbu. Bedanya yang ini pejal, yang ini berongga. Menghitung I sama dengan setengah MR kuadrat. R adalah jari-jari silinder pejalnya. Nanti dari sini titik pusat ke pinggir berapa, M adalah masanya. Lanjut,
silinder tipis berongga melalui sumbunya. Kalau silinder tipis berongga, berarti kan artinya ada ruang ya. Tapi di sini dia silindernya silinder tipis. Jadi saking tipisnya di sini dianggapnya jari-jarinya, kalau tadi kan silinder berongganya ada 2 tuh jari-jarinya. Kalau di sini silinder tipis berongga jari-jarinya ada 1. Kemudian untuk menghitung I-nya adalah mr kuadrat. M-nya massa, R-nya jari-jari silinder tipis berongganya. Lanjut, bola pejal melalui pusat. Kalau bola pejal artinya bentuknya bola dan di dalamnya itu dia nggak kopong ya, nggak ada ruang kosong, jadi benar-benar padat. Kita bisa menghitung bola pejal momen inersianya adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Masih sama, M-nya adalah massa bola pejal, R-nya adalah jari-jari si bola pejalnya. Lanjut, ada bola tipis berongga. Kalau berongga artinya di dalam bola ini dia itu kopong ya atau kosong, ada ruangnya gitu. Ibarat bola mungkin bisa kita contohkan, misalnya bola tipis berongga itu adalah bola-bola olahraga yang di dalamnya itu diisi volume gas. Bola tipis berongga melalui pusat. Nah, kalau bola tipis berongga melalui pusat, artinya di sini dia diputarnya di titik tengah. Ya, di pusat masanya. Ini juga sama tadi, bola pejal diputarnya di pusat masanya. Pusat massa adanya di tengah-tengah benda. Bola tipis berongga memiliki inersia atau momen inersia 2/3 mr kuadrat. Di sini kita bisa gunakan keterangannya, M adalah massa, R adalah jari-jari bola tipis berongganya. Lumayan banyak ya, dari sekian berbagai bentuk benda, mungkin ini adalah benda-benda yang sering digunakan. Tapi terlepas dari yang kita bahas ini, masih banyak yang lainnya. Nah, di sini ada tambahan. Ada pelat tipis segi 4 dengan poros sejajar dengan bidang. Jadi, kalau ada segi 4 dengan panjang A dan B, kemudian di porosnya itu sejajar bidang nih, berarti porosnya di sini ya. Maka untuk menghitung momen inersianya adalah 1/2 MA kuadrat, di mana A adalah panjang sisi yang yang kena si porosnya gitu ya. Kemudian bola pejal melalui ujung. Jadi kalau ada bola pejal, tapi diputarnya melalui salah satu ujung, inersianya adalah 7/5 mr kuadrat. M adalah massanya, R adalah jari-jarinya. Terakhir, silinder pejal melalui pusat. Ada silinder pejal yang padat, yang berisi, kemudian di tengah-tengahnya, di pusat masanya diputar, maka momen inersianya adalah 1/4 mr kuadrat ditambah 1/12 ml pangkat 2 atau L kuadrat. M-nya ini adalah massa, L-nya adalah jari-jari, dan L-nya adalah panjang dari si silinder pusat dari sini ke sini berapa. Oke? Tambahan untuk silinder pejal yang melalui pusat itu pembeda dengan silinder yang lainnya ya. Kapan kita akan menggunakan rumus ini? Kalau silinder pejalnya itu terhadap sumbu melalui pusat dan tegak lurus terhadap sumbu panjang silindernya. Jadi nanti kalau di soal ada keterangan seperti ini, maka menggunakan rumus silinder pejal yang ini. Oke? Nah, kalau tadi kita sudah bahas rumus-rumus dari momen inersia, sekarang kita menuju eksekusi pembahasan soalnya. Soal pertama, ada batang tipis dengan panjang 50 cm memiliki massa 800 gram. Momen inersia batang dengan poros PQ sebesar, kalau batang tipis, dia itu sama dengan batang homogen atau batang silinder, rumusnya ya. Nanti kita gunakan rumus itu. Pertama diketahui ada L, panjang si batangnya adalah 50 cm. Diganti ke meter, caranya dibagi 100. Ya, 50 bagi 100 dapat 0,5. Lanjut ada M, massa 800 gram dibagi 1000, jadi 0,8 kg. Ingat konversi dasar dari senti ke meter dan dari gram ke kilogram.
Lanjut, ditanya adalah I atau momen inersianya. Kita gunakan rumus tadi ya, batang homogen atau batang silinder. I sama dengan 1/12 M kali L kuadrat. Karena diputar atau porosnya ada di sini. Di peki ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah di antara si batangnya. Lanjut, kemudian apa namanya? Kita hitung 1/12 kali M-nya 0,8 kali L-nya 0,5 kuadrat. Lanjut, 0,5 kuadrat kita hitung 0,25. 0,25 kali 0,8 dapat 0,2. 0,2 kali 1 dibagi 12 gitu kan. Berapa? Hasilnya adalah 0,0167 sudah terjawab. Ini posisi pekinya ada di tengah-tengah ya. Oke, jadi untuk soal pertama, jawaban I sama dengan 0,0167 kg kali meter persegi. Gampang ya? Soal berikutnya atau soal kedua yang akan kita bahas, sebuah bola pejal memiliki massa M dan diameternya 4R. Jika sumbu putar berada tepat di tengah bola, maka momen inersia bola tersebut adalah pertama, kita punya diketahui ada massa M kecil sama dengan M besar ya. Jadi, kalau tadi kita menggunakan angka, sekarang kita diminta menghitung dari variabel yang berupa huruf. Kemudian diameter D adalah 4R. Maka jari-jarinya berapa? Jari-jari itu kan setengah kali diameter. Berarti R adalah setengah kalinya dari 4R. Setengah kali 4 itu 2. Berarti jari-jarinya adalah 2R. Kita dapat M-nya adalah M dan R-nya adalah 2R. Masuk ke rumus yang mana nih untuk menghitung inersianya? Masuk ke rumus bola pejal yang diputar di tengah. Berarti bola pejal porosnya di pusat atau di tengah. Lanjut, kita gunakan rumus yang 2/5 MR kuadrat. Kamu bisa cek lagi tadi di catatan atau flashback ke yang rumus-rumus tadi. Kalau bola pejal, sumbu putar atau porosnya di tengah atau di pusat, rumusnya itu 2/5 MR kuadrat. I sama dengan 2/5 kali M-nya diganti M kapital, R-nya diganti 2R dikuadratkan. Hati-hati ini 2R artinya 2 kuadrat berapa dan R dikuadratin gitu ya. Jadinya I sama dengan 2/5 M kali 2 kuadrat 4, R dikuadratkan jadi R kuadrat. 4 ketemu 2 boleh kita kali, jadi 8. Berarti 8 di atas, 5 di bawah, kemudian variabelnya kita gabung, ada MR kuadrat. Sampai sini sebenarnya kita udah dapat jawabannya, tinggal dicocokin aja ya. 8/5 MR kuadrat, jawabannya yang ini, yang C ya. Lanjut, soal ketiga, sebuah silinder berongga memiliki 6 kilo masanya, jari-jari luarnya 20 cm dan jari-jari dalamnya 15 cm. Berapakah momen inersia silinder berongga tersebut jika diputar melalui sumbunya? Di sini kita punya massa 6 kg, kita juga punya jari-jari luar namanya R1 20 cm, kita ganti ke meter, caranya dibagi 100, 20 bagi 100 dapat 0,2 M. Kita punya jari-jari dalam atau namanya R2 15 cm, ganti ke meter sama caranya dibagi 100, 15 dibagi 100 jadi 0,15 meter. Lanjut, pertanyaannya adalah I, momen inersianya. Nah, kata kuncinya kalian cek lagi di catatan masing-masing atau di rumus yang tadi. Silinder berongga, terus diputarnya melalui sumbu. Tadi gimana tuh kalau silinder berongga? Nah, terus kata kuncinya lagi ada R1, ada R2, ada R dalam, ada R luar. Jadi kita gunakan pasti yang setengah MR1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah, masukin M-nya adalah 6, R1-nya 0,2 dikuadratin, ditambah R2-nya 0,15 dikuadratin. Kita fokus mengkuadratkan dulu masing-masing, jadi 0,2 kuadrat 0,04 ditambah 0,15 kuadrat 0,0225, 6. Ketemu setengah, ya 6 kali setengah jadi 3, ya karena sama aja 6 bagi 2. 11 ini yang dalam kurung kita jumlahkan, jadinya 3 ketemu 0,0625, kita kali.
Ya, 3 kali ini berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 0,1875 kg kali meter persegi. Kita ke soal 4. Suatu batang silinder dengan massa jenis 1.200 kg per meter kubik, panjangnya 100 cm dan luas penampangnya 20 cm persegi. Jika batang silinder diputar terhadap ujung batang tersebut, maka momen inersianya sebesar, kita punya agak beda dari yang tadi ya, kita punya rho, massa jenis 1.200 kg per meter kubik. Kita punya panjang L 100 cm dibagi 100 jadi 1 meter. Kita punya A itu lambang luas, 20 cm persegi. Caranya dikonversi ke meter persegi itu dibagi 10.000 atau kalau dibagi 10.000 itu sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4. Ya, karena ini nolnya ada 4 dan pembagian jadi min 4. 20 kali 10 pangkat min 4 disederhanakan lagi. Nolnya disumbangin supaya utangnya berkurang 1. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Gimana cara ngitung momen inersia yang ditanyakan dalam soal? Gitu kan? Sedangkan momen inersia itu biasanya membutuhkan massa dan jari-jari atau panjang. Nah, kita butuh massa nih. Tapi sebelum kita ngitung massa, kita pastikan dulu untuk rumus yang kita gunakan itu apa sih? Di sini keterangannya adalah batang silinder. Ya, batang silinder. Kemudian batang silinder ini diputar terhadap ujung. Jadi porosnya ada di ujung. Gimana tuh tadi rumusnya? Kalau batang silinder terhadap ujung, ya rumusnya adalah sepertiga ml kuadrat. L-nya sudah ada 1 meter, kita belum punya M-nya. Nah, dari massa yang tidak diketahui ini, maka kita berangkatlah ke rumus massa jenis. Masih ingat rumus massa jenis dulu di SMP? Rho gitu kan, sama dengan apa? Ya, Rho sama dengan M per V. Ya, dulu di SMP kalian belajar Rho sama dengan M per V. M-nya adalah massa, V-nya adalah volume. Sehingga sekarang kalau mau nyari M atau massa, rumusnya berganti atau dipindahkan volumenya ketemu dengan Rho. M adalah Rho kali V. Masukkan Rho-nya di sini nanti angkanya kemudian volumenya tidak ada di dalam soal. Nah, volume diganti lagi karena bentuknya batang silinder ini memiliki volume luas alas kali L atau panjangnya. Ya, jadi volumenya diganti dengan rumus luas alas dikali L panjangnya. Dari sini kita bisa masukkan angka-angkanya yaitu rho-nya 1.200, A-nya 2 kali 10 pangkat min 3, L-nya 1. 2 kali 1.200 dapat 2.400 kali pangkatnya ngikut. Nah, kita punya 2.400 kali 10 pangkat min 3, kita jadikan lebih sederhana lagi dengan cara apa? 10 pangkat min 3 artinya per 1.000 ya, karena karena angkanya 3 berarti nolnya ada 3 per 1.000. Jadi 2.400 kalau dibagi 1.000 itu kan berapa? Ya, 2,4 kg. Atau cara lainnya, karena utangnya 3, majuin aja komanya sebanyak 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti komanya ada di sini. Di angka setelah 4 ya. Lanjut, kita udah punya masanya. Apalagi nih, kita hitung deh si I-nya. I sama dengan 1 per 3 kali M-nya yang sudah kita dapatkan 2,4 dikali L-nya adalah 1 kuadrat. 2,4 dikali 1 kuadrat dikali 1 sama aja ya, tetap 2,4 juga. Jadi I adalah 2,4 dibagi 3. Berapa tuh? 2,4 dibagi 3 hasilnya adalah 0,8. Jawabannya sudah ketemu. Yang mana? Ya, yang D. Nah, sampai soal pembahasan 4 ini, semoga kalian bisa lebih paham lagi untuk belajar momen inersia berbagai bentuk benda. Kalau kalian masih bingung atau masih membutuhkan lagi pembahasan soal-soal momen inersia yang berkaitan dengan berbagai bentuk benda, nantikan video pembelajaran di bagian kedua tentang momen inersia berbagai bentuk benda. Sekarang kalian boleh
melatih kemampuan tentang materi kita kali ini, apakah sudah bisa atau belum, dengan menjawab soal ini. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.